Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengertian, manfaat, dan konsep pendapatan nasional yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Perhatikan kegiatan ekonomi yang sementara terjadi pada kedua gambar dia. Kemudian bandingkan dengan kegiatan ekonomi pada keluarga Anda. Untuk apa orang tuamu dan orang-orang pada gambar di atas setiap hari pergi ke kebun, ke pasar untuk berdagang, ke laut untuk mencari ikan, ke kantor, dan lain-lain? Tentu saja mereka berusaha untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pendapatan tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas tenaga yang ia sumbangkan, tanah atau sawah yang ia sewakan, keuntungan dari berdagang, dan lain-lain. Besarnya pendapatan yang mereka peroleh menunjukkan makmur tidaknya sebuah keluarga. Demikian halnya dengan negara. Salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur dari pendapatan nasionalnya. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan perekonomian suatu negara, namun cukup representatif dan lazim digunakan. Baik, kita mulai dari pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga menjadi masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan, maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam 1 tahun. Pendapatan nasional dapat diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Adapun yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, investasi, kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, dan stabilitas dan kebijakan yang mantap. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Dengan demikian, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinu dapat diperhatikan perubahan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku. Lanjut, manfaat pendapatan nasional. Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu sebagai berikut. A. Mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. B. Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional yang dicatat setiap tahun. C. Membandingkan perekonomian antar negara di dunia. D. Pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Jadi, tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat dan hal-hal berikut, yaitu A. Memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. B. Membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. C. Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Sekarang konsep-konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto. 2. Produk nasional bruto. 3. Produk nasional neto. 4. Pendapatan nasional bersih. 5. Pendapatan perorangan. 6. Pendapatan bebas.
Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product GDP merupakan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. B. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product GNP adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Ada 2 aliran pembayaran penggunaan jasa faktor produksi. 1. Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. Selisih tersebut dinamakan pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi atau net factor income to abroad. 2. Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di luar negeri lebih kecil daripada produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya disebut dengan pendapatan neto ke dalam negeri dari faktor produksi atau net factor income domestic. Jika PDB lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Dengan demikian menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sedangkan sebaliknya, jika PDB lebih kecil daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar daripada investasi negara lain di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Dengan demikian dapat dirumuskan GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Lanjut, produk nasional neto atau net national product NNP adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto atau PNB dikurangi dengan penyusutan atau depreciation. Penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. Sehingga dirumuskan NNP sama dengan PNB dikurangi penyusutan. Selanjutnya, pendapatan nasional bersih atau net national income atau NNI dapat dilihat dari 2 sisi. 1. Dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 2. Dari sisi produksi, yaitu jumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Untuk mengetahui besarnya NNI, yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya, pendapatan perorangan atau personal income atau PI adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan pribadi. Berikut ini pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi, yaitu keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan,
kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Rumus PI adalah PI sama dengan NNI dikurangi dalam kurung laba ditahan plus iuran jaminan sosial plus asuransi plus pajak perseroan tutup kurung ditambah dengan transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun sebelumnya. Berikutnya, pendapatan bebas atau disposable income atau DI. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Dengan demikian, pada hakikatnya pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Rumusnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh penghitungan pendapatan nasional. Jika diketahui GDP suatu negara 156.000, produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negeri 26.000, maka harus dikurangkan menjadi 130.000. Produk yang dihasilkan masyarakat nasional dalam negeri 10.000 harus ditambahkan sehingga GNP menjadi 140.000. Kenapa ini harus dikurangkan? Produk yang dihasilkan masyarakat asing dalam negeri dikurangkan. Kenapa produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri ditambah? Karena GNP dihitung sesuai dengan warga negara. Warga negara asing di dalam negeri dikurangkan, warga negara sendiri di luar negeri harus ditambahkan. Setelah diketahui GNP-nya 150.000, kita lihat penyusutan dan penggantian barang modal sebesar 15.000, maka ini harus dikurangkan. Penyusutan dan penggantian barang modal harus dikurangkan sehingga menjadi NNP, yaitu 125.000. Setelah adanya pajak tidak langsung sebesar 22.000 yang dikurangkan, maka menjadi NNI atau NI sebesar 103.000. Ada dana sosial 3.000, ada laba yang ditahan 6.000, ada pajak perusahaan atau perseroan 12.000 harus ditambahkan menjadi 21.000. Maka ini harus dikurangkan menjadi 82.000. Ada transfer payment 8.000 harus ditambahkan sehingga menjadi PI personal income menjadi 90.000. Setelah adanya pajak langsung 4.000 yang dikurangkan, maka menjadi DI sebesar 86.000. Setelah adanya tabungan atau saving 15.000 yang dikurangkan, maka menjadi pengeluaran konsumsi perseorangan sebesar 71.000. Demikian pembelajaran pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.